Sebenarnya wali itu banyak, tidak, bukan hanya Wali Songo aja. Wali itu ada ratusan waliullah. Salah satunya adalah Syekh Siti Jenar yang memang diistimewakan oleh Allah dan diberikan mujizat, yaitu bisa masuk ke dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Irma Kandita, juga Teh Anggra Putri Tania, masih di channel YouTube yang sama, IMP Entertainment News. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Oke pemirsa, untuk kesempatan kali ini saya bersama Teh Anggra Putri Tania akan membahas mengenai sejarah Syekh Siti Jenar. Siapakah sosok Syekh Siti Jenar? Kita langsung tanyakan kepada Teh Anggra. Syekh Siti Jenar adalah Raden Abdul Jalil yang memang lahir pada abad ke-14. Beliau adalah anak Syekh Datuk Soleh dan beliau adalah waliullah yang memang sangat alim. Beliau juga penyebar agama Islam di Indonesia, salah satunya adalah di Jepara. Beliau itu adalah ahli sufi dan mempunyai ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Tetapi ajaran itu banyak sekali orang-orang yang menganggapnya sesat. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti itu seperti apa, Teh Anggra? Kalau orang lain menyangka bahwa Manunggaling Kawula Gusti itu bahwa Syekh Siti Jenar itu mengaku dirinya adalah Allah. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Ada di dalam keterangan Quran surat Hud ayat 123 bahwa tentang Manunggaling Kawula Gusti itu adalah semuanya kembali kepada Allah. Dan zat-zatnya Allah itu ada di dalam dirinya Syekh Siti Jenar. Contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya salah pemahaman ya, orang lain itu salah paham dengan ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar adalah dengan menyebutkan zat-zatnya Allah di dalam hatinya beliau, akhirnya beliau itu merasa bahwa Allah ada dengan dirinya. Seperti beliau itu kan ahli sufi ya, yang memang dianggap orang lain itu adalah sesat. Padahal ahli sufi itu adalah orang yang menyembunyikan keilmuannya. Padahal ilmu agamanya itu mumpuni. Dan Syekh Siti Jenar juga adalah sosok orang yang benar-benar ma'rifat. Kemudian sosok Syekh Siti Jenar itu sendiri bagaimana, Teh Anggra, di kalangan masyarakat? Seperti apa? Sebenarnya di kalangan masyarakat itu masih simpang siur ya pemberitaannya dan sejarahnya. Karena ada cerita bahwa Syekh Siti Jenar itu adalah dibunuh oleh yang ada sangkut pautnya dengan Wali Songo. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Hanya saja Wali Songo itu ingin meluruskan Syekh Siti Jenar untuk bisa gabung dengan mereka dalam penyebaran agama Islam. Tetapi Syekh Siti Jenar tidak mau bergabung dengan mereka-mereka karena Syekh Siti Jenar itu punya keyakinan sendiri bahwa dengan keilmuannya, dengan ajaran sufinya, dengan ajaran Manunggaling Kawula Gusti, beliau bisa lebih marifat kepada Allah. Berarti Syekh Siti Jenar itu sendiri dia tidak termasuk ke dalam Wali Songo? Tidak termasuk, tetapi hidup pada zaman Wali Songo. Kemudian dari penilaian Wali Songo itu sendiri terhadap Syekh Siti Jenar itu seperti apa, Teh Anggra? Penilaiannya bagus sih, penilaiannya juga baik. Bahkan salah satu Wali Songo yaitu Syekh Sunan Gunung Jati itu sangat dekat ya dengan Syekh Siti Jenar. Bahkan sering bertukar pikiran. Kenapa Syekh Siti Jenar selalu ingin menyendiri? Karena Syekh Siti Jenar itu punya pupuh yang dibuat oleh sendiri sebanyak 140 pupuh. Dan Manunggaling Kawula Gusti itu ada di salah satu pupuhnya beliau yang berdampingan dengan pupuhnya yang ke-135 itu yang tentang ada keterangan terjemahan dari Quran surat Hud ayat 123. Jadi sebenarnya untuk Wali Songo menilai kepada Syekh Siti Jenar itu sebenarnya baik, hanya saja ada perbedaan yaitu dari Syekh Sunan Bonang ya. Jadi Syekh Sunan Bonang itu mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar itu tidak boleh dibiarkan terus-menerus dengan ajaran Manunggaling Kawula Gustinya karena bisa disebut sesat oleh orang lain, orang yang awam. Maksudnya seperti itu. Sebenarnya tujuannya baik sih. Kalau untuk beliau-beliau sebagai Wali Songo itu mengerti apa yang dimiliki oleh Syekh Siti Jenar yang terkenal dengan ajaran sufinya itu. Tetapi untuk orang awam pasti menyangkanya sesat. Karena
beliau itu tidak pernah membacakan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran untuk penyebaran agama Islamnya. Tapi beliau selalu dengan pupuh-pupuhnya yang selalu dijadikan penyebaran agama Islam di seluruh Indonesia. Makanya kebanyakan orang lain sih menganggapnya sesat karena memang yang dibaca hanyalah Bismillah dan Alhamdulillah, tidak ada lagi surat-surat lain yang beliau baca. Kemudian untuk pengikutnya sendiri apakah banyak? Kalau untuk pengikutnya Sesiti Jenar tidak terlalu banyak, tetapi lumayan gitu. Kenapa bisa dikatakan tidak terlalu banyak? Karena hanya orang-orang yang tertentu yang bisa memahami isi Al-Quran dan isi kitab-kitab Islam lainnya gitu. Karena kalau untuk orang awam yang memang tidak tahu isi dari Al-Quran itu, pasti akan menganggap ajaran Sesiti Jenar sesat. Dan di kala ajaran Syekh Siti Jenar menjadi kontroversi, apakah sampai terjadi hal-hal buruk seperti huru-hara atau sampai mungkin pertumpahan darah antara yang pro dan yang kontra, itu bagaimana? Sebenarnya tidak ada pertumpahan darah atau huru-hara, cuman perbedaan paham aja. Jadi antara Wali Songo dan Sesiti Jenar itu beda paham. Beda pahamnya bahwa kalau Sesiti Jenar itu selalu meluruskan masalah, memecahkan solusi itu hanya dengan dirinya sendiri, karena dia mengaku bahwa zatnya Allah udah nyatu di dalam dirinya. Makanya yang beliau baca hanyalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan selalu setelah semuanya terjadi dan semua solusi masalah Sesiti Jenar itu teratasi, beliau selalu bacanya itu Alhamdulillah, karena beliau itu sangat benar-benar bersyukur kepada Allah. Jadi lebih mengandalkan dirinya sendiri dan lebih keyakinannya tuh full kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah mau merepotkan orang lain. Dan untuk ajaran yang dianggap sesat itu mungkin Teh Anggra sampai detik ini itu pemahaman masyarakat masih banyak yang mengatakan bahwa itu tidak benar. Itu apakah akan terus berlanjut Teh Anggra? Sepertinya akan terus berlanjut ya, kalau misalkan tidak ada titik terangnya tentang sebenarnya siapa Sesiti Jenar gitu. Tapi kalau misalkan saya ungkap yang sebenarnya, insya Allah mudah-mudahan orang-orang juga paham ya dengan yang saya ungkap ini. Karena beliau itu sampai saat ini juga sebenarnya kan tilem, bukan meninggal dunia. Jadi sejarah-sejarah yang memang katanya dibunuh oleh Wali Songo itu salah besar. Karena yang sesungguhnya beliau itu adalah tilem, dan tilemnya itu tepat di Indonesia. Walaupun beliau adalah kelahiran Iran gitu, tetapi beliau tilamnya itu tepat di situs Kabuyutan Ciwidey. Karena beliau itu kan melanglang buana ya untuk penyebaran agama Islam di seluruh Indonesia. Tapi di saat beliau tilam itu sebenarnya bukan di Cirebon, tetapi di situs Kabuyutan Ciwidey. Iya Teh Anggra, saya mau tanya, mungkin Teh Anggra bisa menceritakan tentang perjalanan dari Syekh Siti Jenar itu sendiri sehingga dia bisa memberikan ujangan dan beberapa pelajaran kepada umat-umat muslim seperti itu, bagaimana? Perjalanannya itu banyak sekali suka duka ya. Lebih banyaknya itu adalah perjalanan duka yang memang beliau dapati pada saat beliau menyebarkan agama Islam di seluruh Indonesia. Karena bukan hanya Wali Songo aja yang memang mendebat Sesiti Jenar, tetapi banyak sekali ulama-ulama besar lainnya yang memang mengatakan bahwa Sesiti Jenar itu adalah sesat. Karena banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa Sesiti Jenar tidak pernah sholat dan tidak pernah mau diajak untuk sholat berjamaah seperti itu. Padahal yang sesungguhnya Sesiti Jenar itu mempunyai ilmu keagamaan yang sangat mumpuni. Bahkan kitab dan isi Al-Quran itu seperti sudah tertalar di dalam benaknya, karena memang beliau itu adalah salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW juga, dan beliau juga diberikan ilmu laduni oleh seseorang lah, oleh gurunya yang memang berada di Persia. Makanya beliau itu sebenarnya bukan tidak mau diajak sholat berjamaah, terus tidak mau memperlihatkan bahwa dirinya sholat Jumat, tetapi karena saking pintarnya beliau, saking ilmunya juga bagus gitu ya, beliau itu tidak menampakkan diri di saat beliau melakukan kewajiban kepada Allah. Contohnya dalam sholat 5 waktu, kenapa sih beliau itu tidak pernah mau berjamaah dan tidak pernah terlihat oleh wali-wali lainnya atau oleh orang lain? Karena beliau itu salah satu bisa dikatakan wali majub juga ya. Kenapa disebut wali majub? Karena disebut wali majub itu
beliau itu tidak pernah memperlihatkan kesolehannya, tidak pernah memperlihatkan ibadah kepada Allah kepada orang lain, karena beliau itu punya prinsip kita ibadah, kita berbuat baik cukup hanyalah Allah dan diri kita sendiri yang tahu tanpa orang lain tahu gitu. Karena saya pernah membaca beberapa kisah yang menceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam keadaan sedang sholat, sedang sujud. Apa itu benar? Sebenarnya wallahu alam ya. Sebenarnya itu kalau menurut penerawangan saya sih tidak benar. Karena yang ada di dalam kitab Akmaliyah, di dalam kitab Akmaliyah itu ada tentang penjelasan Syekh Siti Jenar, bahwa Syekh Siti Jenar itu bukan meninggal, tetapi beliau itu masih ngahyang, yaitu tilem. Dan tilemnya tepatnya di mana itu di dalam kitab Akmaliyah itu tidak dituliskan dan tidak dijelaskan, tetapi yang saya lihat dan yang saya sering tawasulkan kepada Syekh Siti Jenar, dan saya mendapatkan ilafat bahwa Syekh Siti Jenar itu petilasannya ada di situs Kabuyutan. Di situs Kabuyutan Ciwidey, Jawa Barat. Makanya bagi siapapun yang ingin berziarah kepada Syekh Siti Jenar, insya Allah bisa langsung mendatangi aja situs Kabuyutan, karena memang tepatnya beliau tilem terakhirnya itu ada di sana. Teh Anggra, sebetulnya Wali Songo itu sendiri pro atau kontra kepada Syekh Siti Jenar? Kalau untuk Wali Songo itu sebenarnya pro ya kepada Syekh Siti Jenar, tetapi mungkin karena Syekh Sunan Bonang ingin bisa lebih merangkul Syekh Siti Jenar, makanya beliau itu selalu ingin Syekh Siti Jenar ikut bergabung dengan Wali Songo. Kalau dibilang bergabung, ikut bergabung, tetapi selalu menyendiri gitu, dan selalu berpisah dengan mereka. Karena memang Syekh Siti Jenar itu tipe orang yang memang tidak mau merepotkan siapapun. Mau suka maupun duka, pasti beliau akan telan dengan sendiri gitu. Dan setiap ada permasalahan apapun menyangkut tentang ajaran agama Islam, tentang perbedaan paham, beliau lebih baik diam daripada mengutarakannya atau mengeluh. Berarti apa yang terjadi sekarang itu merupakan kesalahpahaman ya? Kesalahpahaman. Karena Syekh Siti Jenar itu kalau menurut saya itu benar-benar wali yang sangat alim ya, wali yang sangat alim, rendah hati, tidak sombong. Dan beliau itu juga mempunyai gelar nama selain nama aslinya Raden Abdul Jalil, beliau itu punya gelar nama Syekh Siti Jenar, Syekh Japara, Syekh Lemah Abang. Dan beliau itu banyak sekali pasukan-pasukan jinnya yang memang menjadi pengikut-pengikutnya beliau. Dibanding pengikut-pengikutnya manusia, beliau itu lebih banyak pengikutnya para jin Islam. Tetapi pengaruh beliau sendiri di masyarakat itu sangat baik sebetulnya. Sebetulnya pribadinya baik. Dan sebenarnya orang-orang juga mengakui bahwa Syekh Siti Jenar itu adalah sosok wali yang memang adil, bijaksana, mengayomi kepada orang-orang. Cuman Syekh Siti Jenar itu selalu jarang bicara. Jadi hanya seperlunya aja. Apa yang mau beliau katakan, ya dikatakan. Apa yang tidak mau beliau katakan, beliau lebih baik diam. Jadi lebih menjaga mulutnya sih. Karena beliau itu punya prinsip bahwa diam itu adalah emas. Teh Anggra, apakah Syekh Siti Jenar itu mempunyai keluarga, istri dan anak? Betul, beliau itu punya keluarga. Beliau itu mempunyai istri, dan istrinya itu adalah asli dari Astana Japura, Cirebon. Tetapi dari hasil pernikahannya itu beliau tidak mempunyai keturunan. Dan di saat itu beliau itu menikah lagi dengan jin Islam. Nah, dari jin Islam tersebut beliau mempunyai keturunan 3 yang hidup di alam dunia, yang dirawat oleh istri lahiriahnya Syekh Siti Jenar. Dan tiga-tiganya adalah laki-laki. Tiga-tiganya laki-laki. Dan mungkin keturunannya sampai sekarang? Kalau untuk keturunan-keturunannya itu terputus di tahun 1617. Kenapa terputus? Semuanya sudah wafat. Jadi tidak ada keturunan lagi. Ya, Teh Anggra, saya pernah membaca di beberapa artikel, katanya di sana mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar itu bukan berasal dari layaknya manusia.
Itu bagaimana? Sebenarnya itu salah besar ya, karena beliau itu Siti Jenar mempunyai orang tua dan asli keturunan dari ulama besar yaitu Syekh Datuk Soleh. Tetapi orang lain tuh banyak sekali yang mengatakan bahwa Siti Jenar itu bisa berubah menjadi cacing. Terus dikatakan dengan Siti Jenar itu adalah Siti Jenar, itu adalah artinya tanah merah. Sebenarnya keilmuan beliau itu bisa masuk ke dalam bawah tanah. Bukan berarti diciptakan dari tanah dan menjadi cacing, bukan. Itu keistimewaannya. Keistimewaannya itu beliau itu bisa masuk ke dalam tanah untuk bisa melawan musuh-musuhnya pada zaman peperangan dulu gitu. Dan di saat beliau ingin berguru kepada orang tuh bukannya beliau malu ya, tetapi lebih baik beliau itu hanya mendengarkan tanpa harus mendatangi seseorang itu. Contohnya dia ingin berguru kepada ulama besar, tetapi beliau itu tidak mau menampakkan dirinya karena beliau itu sangat alim, pemalu gitu. Akhirnya beliau itu masuk ke dalam tanah untuk bisa datang ke tempat seseorang yang akan dijadikan gurunya. Di saat seseorang itu berceramah di hadapan orang banyak, Siti Jenar itu mendengarkan di dalam tanah. Begitu keistimewaannya. Berarti apa yang dikatakan itu tidak benar semuanya. Tidak benar. Ya. Karena yang menurut saya tahu gitu ya, menurut saya Siti Jenar itu adalah sosok wali yang luar biasa, mempunyai banyak keistimewaan, kelebihan, dan sosok yang makrifat. Dan yang istimewanya lagi, beliau itu tidak pernah merepotkan orang-orang, selalu dipendam sendiri, selalu diatasi sendiri, karena beliau itu sangat yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zat-zat yang selama ini beliau bacakan. Kenapa Syekh Siti Jenar itu tidak masuk ke dalam wali? Jelas tidak termasuk ya, karena sebenarnya wali itu banyak, bukan hanya Wali Songo aja. Wali itu ada ratusan waliullah. Salah satunya adalah Siti Jenar yang memang diistimewakan oleh Allah dan diberikan mujizat, yaitu bisa masuk ke dalam tanah. Yang orang lain itu tidak bisa ya, wali-wali yang lain itu tidak bisa dengan jasadnya masuk ke dalam tanah, tetapi Siti Jenar itu bisa dengan jasadnya masuk ke dalam tanah. Itu adalah keistimewaannya. Dan beliau juga memang mempunyai keistimewaan yang lainnya, yaitu dengan laduninya. Laduninya itu sangat cepat tangkap. Di saat orang berbicara belum 1 detik pun juga dia udah mengetahuinya. Bisa dijelaskan Teh Anggra, laduni itu seperti apa? Laduni itu tanpa kita belajar, kita sudah mengetahui segalanya. Hanya dengan memegang saja atau hanya membaca sekilas, langsung kesananya seperti membaca buku gitu. Padahal tidak. Jadi laduni itu adalah ilmu instan yang tanpa dipelajari. Apa semua wali memiliki itu? Tidak semua wali, tetapi ada beberapa wali yang memang mempunyai laduni. Salah satunya dari Wali Songo itu ada yang mempunyai laduni, yaitu Kanjeng Sunan Gunung Jati, yang memang diberikan ajaran laduninya itu oleh Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Teh Anggra, mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan agar setidaknya mengurangi kesalahpahaman terhadap Syekh Siti Jenar itu sendiri. Intinya gini saja sih, kalau misalkan Siti Jenar sesat, tidak mungkin mendapat gelar waliullah. Tetapi Siti Jenar itu mendapatkan gelar waliullah dan sampai saat ini juga ngahiyang, berarti itu udah tandanya bahwa Siti Jenar itu adalah sosok wali yang memang alim, makrifat, dan memang sangat tawadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teh Anggra, tadi Teh Anggra menceritakan bahwa Syekh Siti Jenar itu tilem di daerah Jawa Barat. Itu kenapa bisa di Jawa Barat? Karena di saat waktu Siti Jenar bersiar ya di Cirebon, beliau itu seperti dipitnah oleh warga, oleh masyarakat yang menyampaikan kepada Syekh Sunan Bonang. Jadi Syekh Sunan Bonang itu tanpa menyaring pembicaraan dari warga, akhirnya seperti memang mungkin ini ujian ya buat Siti Jenar itu. Akhirnya Syekh Sunan Bonang itu memerintahkan wali-wali yang lainnya untuk mengejar Siti Jenar. Jadi di saat Siti Jenar bersiar di daerah Cirebon, beliau itu dipitnah oleh warga yang menyampaikan fitnahannya itu kepada Syekh Sunan Bonang. Dan tanpa menyaring pembicaraan dari warga, Syekh Sunan Bonang itu seperti naik pitam, marah kepada Siti Jenar. Karena di saat itu pas tepatnya Siti Jenar menyuruh pengikutnya membunuh anaknya. Jadi ada warga yang mendengar, kenapa seorang waliullah menyuruh anak pengikutnya itu dibunuh.
Padahal warga itu tidak tahu menahu permasalahannya seperti apa. Hanya mendengar perkataan itu saja dibicarakan kepada Sunan Bonang. Akhirnya Sunan Bonang itu marah dan memerintahkan wali-wali yang lainnya untuk memanggil Sesiti Jenar dan untuk menanyakan dan meluruskan apa masalahnya sampai menyuruh pengikutnya untuk membunuh anaknya. Akhirnya Sesiti Jenar di saat di Cirebon pas di dalam masjid itu dijemput oleh wali-wali yang lainnya untuk menghadap Sunan Bonang. Akhirnya Sesiti Jenar itu menjelaskan sedikit bahwa anak pengikutnya itu adalah seorang penjinah. Dan setelah dijelaskan, Sunan Bonang mengerti, akhirnya meminta maaf kepada Sesiti Jenar. Tetapi walaupun Wali Songo sudah berdamai dengan Sesiti Jenar, warga-warga lainnya itu masih tetap menganggap bahwa Sesiti Jenar adalah mempunyai ajaran yang sesat. Dan di situ Sesiti Jenar seperti kayak seperti kayak yang dikejar-kejar gitu. Kemudian Syekh Siti Jenar itu dia lari ke hutan dan di sana mendapat petunjuk. Seperti apa petunjuknya? Petunjuknya adalah beliau itu disuruh untuk lari ke Jawa Barat dan menemukan batu yang berwarna merah tanah. Cuman beliau itu bingung harus kemana. Akhirnya beliau itu membacakan Bismillah dan Alhamdulillah. Terus di dalam hatinya itu seperti dituntun harus kemana gitu, sampai akhirnya tiba di salah satu tempat yaitu di Jawa Barat yang sekarang menjadi situs Kabuyutan. Beliau itu menemukan batu yang berwarna merah tanah dan di situ ada seperti yang terlihat oleh Sesiti Jenar itu, di batu itu terlihat seperti ada tulisan kayak Sangsakerta yang tulisannya itu adalah Ngahiang. Nah di saat dia baca Ngahiang, tiba-tiba datang seorang leluhur yang memang mengaku dari turunan kerajaan Pajajaran. Dan kata beliau, tinggallah di sini selama 41 hari dengan membacakan Bismillah dan Alhamdulillah yang selama ini engkau amalkan. Akhirnya menuruti dengan perintah itu, Sesiti Jenar mengamalkan itu selama 41 hari tanpa makan dan minum. Disitulah tiba waktunya di saat beliau Ngahiang itu didatangi oleh para sesepuh lama, para leluhur-leluhur yang memang hidup pada abad 12. Jadi di saat beliau sebelum Ngahiang itu didatangi oleh leluhur ternama ya pada abad ke-12 dan diberikan pepatah bahwa engkau tidak akan pernah meninggal dunia sebelum datangnya hari kiamat, tetapi engkau akan Ngahiang dan akan bisa hidup di beda alam dan akan bisa datang dan mengajarkan kepada orang-orang yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarkanlah apa yang selama ini engkau ajarkan kepada pengikut-pengikutnya. Tetapi jangan pernah memberikan ampun kepada orang yang melanggar dalam aturan agama Islam. Nah, makanya sampai saat ini juga Sesiti Jenar tuh masih hidup ya, belum meninggal. Karena memang beliau itu terakhir petilasannya adalah di situs Kabuyutan, Jawa Barat. Tepatnya itu adalah di daerah Ciwidey. Tetapi siapapun orang yang ingin berguru kepada Sesiti Jenar itu tidak akan kuat. Kebanyakan tidak akan kuat karena ajarannya yang benar-benar keras, yang benar-benar tidak pernah ada ampun kepada orang yang melanggarnya, karena akan selalu memberikan dam. Dan orang-orang tidak akan pernah ada yang kuat untuk berguru kepada Sesiti Jenar. Hanya orang-orang yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah saja yang akan bisa berguru kepada Sesiti Jenar. Dan nasib orang yang akan bisa berguru kepada Sesiti Jenar nantinya akan menjadi orang yang makrifat. Jadi di tahun 2020 ini sampai seterusnya akan masih ada waliullah dari golongan wali maju yang memang berguru kepada Sesiti Jenar. Banyak itu jumlahnya? Mungkin tidak akan banyak ya, karena hanya orang-orang pilihan aja yang akan menjadi waliullah di zaman saat ini. Tidak seperti waktu itu ya. Kalau waktu itu di zaman waktu abad ke-14 sampai ratusan waliullah. Tetapi kesini paling hanya ada beberapa orang saja yang akan menjadi waliullah dari golongan wali maju. Kalau untuk manusia biasa mungkin yang ada keinginan seperti itu, apa bisa? Sebenarnya siapapun bisa kalau misalkan kitanya bersungguh-sungguh. Asalkan kitanya itu kuat menahan godaan, ujian, cobaan, dan utamanya itu menahan hawa nafsu. Karena yang namanya waliullah itu pasti sudah diraksa dan diriksa hawa nafsunya.
Berarti sampai detik ini kalau dari golongan manusia biasa itu belum pernah ada. Belum pernah ada, tetapi akan ada nantinya waliullah dari golongan wali majub. Oh ya Teh Anggra, tentang wali majdub ya, ada yang bilang wali majdub itu sama, dan itu apa sepertinya? Sebenarnya itu sama aja sih ya. Wali majub itu adalah golongan waliullah yang akan masih ada di saat ini. Dan wali majub itu yang menyembunyikan kesolehannya. Jadi kadang-kadang wali majub itu tidak memperlihatkan dengan berpakaian sorban, jubah, tapi selalu memperlihatkan seperti orang gila, orang yang tidak waras gitu. Terus orang yang memang suka menjadi musafir, berjalan berkeliling gitu untuk menunaikan semua nazar-nazarnya dan hajat-hajatnya. Dan siapapun orang yang bisa bertemu dengan wali majub itu akan mendapatkan keberkahan. Karena wali majub itu kadang-kadang tidak masuk akal ya dengan cara, contohnya wali majub itu ingin menemui Irma, dan wali itu tahu bahwa Irma itu adalah seorang penyanyi, tetapi Irma itu belum naik gitu ya. Tetapi dia itu tiba-tiba datang, terus tiba-tiba menjambak-jambak rambut Irma. Itu kan disangka orang lain tuh itu orang gila gitu. Kenapa seperti itu? Kenal juga enggak gitu. Padahal itu dengan caranya dia sendiri mendoakan Irma dengan seperti itu. Jadi tidak memperlihatkan kesolehannya, tidak memperlihatkan keilmuannya gitu. Jadi lebih dirinya itu hanya pasrah kepada Allah aja. Dan dia itu tidak pernah mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan orang lain dan selalu menilai satu sisi lain gitu ya kepada orang-orang itu. Oh ini seperti ini, orang oh iya ini seperti ini. Jadi wali majub itu ditugaskan oleh Allah untuk membantu orang, tetapi dengan caranya tersendiri gitu, yang tidak memperlihatkan kesolehan dan keilmuannya. Kalau dipertanyakan jumlahnya itu banyak kah? Wali majub itu lebih banyak daripada wali-wali lainnya sebenarnya. Karena di zaman dulu aja kenapa terciptanya wali majub gitu. Wali majub itu adalah pengikut-pengikutnya Kanjeng Siti Jenar. Dan sekarang ini masih akan ada yang bisa berguru kepada Siti Jenar yang nantinya akan menjadi wali majub. Sampai saat ini juga yang masih hidup masih ada. Masih ada. Hanya ada 3 orang yang masih hidup sampai saat ini. Dan itu di negara mana? Daerah mana, Teh Anggra? Di Indonesia. Di Indonesia ada 3. Tapi di negara-negara lain masih ada? Di negara-negara lain masih ada, tetapi wallahu alam ya untuk jumlahnya berapa banyak, tapi yang jelas tidak akan pernah puluhan orang. Karena wali majub itu di saat, contohnya di tahun 1999 ada 4 orang, setelah yang 4 orang itu meninggal akan ada lagi 3 orang, contohnya gitu. Jadi setiap generasi itu hanya ada 3 atau 5 orang, tidak akan sampai ada puluhan orang. Karena kan yang namanya orang-orang pilihan itu tidak mudah ya, dan tidak gampang gitu, dan tidak semua orang itu menjadi pilihan dari Allah. Karena kan sekarang kebanyakan orang-orang itu mempunyai hati yang jelek lah, mempunyai sifat-sifat munafik gitu. Jadi memang Allah itu benar-benar menilai seseorang itu sesuai yang dikehendakinya, yang memang akan menjadi pilihan dan dijadikan waliullah, yaitu kekasihnya Allah. Untuk wali majub itu sendiri, apakah hidup seperti layaknya manusia biasa, berkeluarga atau berkerabat seperti itu? Rata-rata wali majub itu kebanyakan berkeluarga, tetapi tidak pernah memperhatikan keluarganya. Lebih ke kamaripatan. Jadi lebih semuanya itu pasrah hanya kepada Allah. Dan beliau itu selalu, kalau wali majub itu tidak mau diketahui keberadaannya. Dan tidak pernah tinggal di satu tempat, selalu berpindah-pindah tempat, dan susah sekali untuk orang ingin menemuinya. Harus beliau sendiri yang menemui orang yang dikehendakinya. Berarti tidak semua orang bisa mencari tahu gitu, seperti apa dan bagaimana wali majub itu. Iya, karena yang mengetahui dia wali adalah wali lagi. Jadi orang lain pasti menganggap mereka itu adalah sosok orang gila, sosok pengemis, sosok musafir gitu. Padahal sebenarnya beliau adalah wali majub yang memang menyembunyikan kewaliannya dan tidak pernah memperlihatkan sholat dan sholat Jumat. Tetapi sebenarnya mereka melakukan, tetapi tidak pernah memperlihatkan, karena punya prinsipnya itu yaitu yang namanya kewajiban itu hanya Allah yang tahu, manusia itu nggak perlu tahu gitu. Karena beliau itu tidak mau memperlihatkan ujug riya takabur. Karena ujug riya takabur itu bisa menyengsarakan dirinya sendiri kelak nanti di akhirat.
Jadi pada kesimpulannya Seh Siti Jenar itu bukan mati karena disidang mati oleh Wali Songo, tetapi beliau ngahiang dan memang sampai saat ini beliau masih ada. Dan beliau adalah sosok waliullah yang memang sebagai kekasih Allah yang kuat, tegas, dan sangat hakul yakin dengan pendiriannya. Dan beliau adalah sosok ahli sufi dan tasawuf yang memang sudah marifat. Oke pemirsa, sekian dari kami penjelasan tentang sejarah Syekh Siti Jenar, dan insya Allah mungkin kami akan memberikan penjelasan tentang sejarah-sejarah lainnya bersama Teh Anggra Putri Tania. Sekian dulu, terima kasih. Saya Irma Kanita juga Teh Anggra Putri Tania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.